tampil di pucuk pimpinan tertentu persoalan. Ya, apalagi dengan budaya patriarki yang tinggi ya di Indonesia wilayah barat ya, yang memang dari awal dan sampai sekarang posisi laki-laki itu begitu pentingnya, begitu tingginya, sehingga tidak boleh melakukan hal-hal yang lain. Nah, kita melihat di Sulawesi orang jadi lurah, jadi camat, ya kan? Seperti yang berkali-kali saya sebutkan, gereja kita menjadi gereja yang pertama memilih perempuan jadi ketua sinode, Ibu Lumentu. Bukan cuma sekali, yang kedua adalah Dr. Juberlian Patele. Jadi sekarang gereja-gereja yang lain menyusul. Gemit Dr. Mary Polimon, kemudian GKP Gereja Pasundan, siapa? Saya lupa ini. Saya kenal baik orangnya. Itu juga perempuan. Nah, beberapa STT sekarang dipimpin oleh perempuan. Nah, ada latar belakang, saya jelaskan sedikit kenapa di Sulawesi, khususnya kita di Sulawesi Tengah, perempuan mempunyai kesempatan yang luas sama dengan laki-laki, karena agama kuno itu menjadikan perempuan sebagai imam. Jadi agama kuno itu posisi perempuan penting. Kalau ada suatu penyembahan dalam tradisi agama kuno kita dulu, perempuan yang jadi imam, bukan laki-laki. Selalu perempuan, ya. Dan dalam ibadah-ibadah dulu waktu saya masih kecil, masih sempat mengikuti ya, ibadah-ibadah penghiburan, misalnya ada percakapan dengan arwah yang diwakili oleh seorang tokoh masyarakat, dan itu perempuan yang lalu berkomunikasi ya. Jadi itu kemudian menjadi titik tolak yang positif ketika gereja datang perempuan, lalu kemudian mempunyai ruang yang cukup terbuka ya untuk kita. Nah, jadi di bagian yang ketiga ini, cinta itu harus sampai ke titik yang disebut ekualitas ya. Jadi kalau misalnya ada pertengkaran laki-laki, kamu kan perempuan, itu tidak mendalami betul ya, atau hidup mereka stuck ya, tidak konstan seperti yang dibilang Pak oleh Yusuf tadi. Itu kan harus konstan, suatu perasaan yang konstan. Yang keempat, ternyata seringkali kondisi-kondisi tertentu meredupkan cinta ya, meredupkan cinta. Kan saya seringkali kaget begitu ya, misalnya mereka ini sama-sama punya karir bagus, tiba-tiba pisah ya, seperti ya, saya tidak tahu latar belakangnya, tapi kan saya kira ada seorang pejabat pentingnya yang dimana Pak Paki yang kemarin dia pisah, dia cerai dari suaminya, pejabat penting di Pertamina atau di mana itu, saya hanya lihat di YouTube ya. Saya bilang posisi bagus-bagus pisah begitu ya, harusnya jangan. Tapi ya itu dunia ini dengan segala hal yang kita dapat kemudian menjadi apa ya, menjadi nilai baru ya. Ada yang lalu kemudian sangat workaholic, tidak memperhatikan keluarganya, dan ada juga yang karena karir kemudian mengabaikan keluarganya, jadi dia meninggalkan keluarganya. Jadi saya kira jangan sampai kita kehilangan cinta dalam kehidupan kita. Yang kelima menarik, kita tidak bisa membuat cinta kita sebagai sesuatu yang berkembang luas kalau kita tidak mulai dengan mencintai diri sendiri ya. Jadi mencintai diri sendiri itu bukan berarti kita egois atau individualis, bukan. Kita harus menerima diri kita ya. Beberapa penggemblengan mental itu mengatakan harus mulai dengan satu sikap menerima diri. Kalau ada masalah harus mampu berdamai dengan diri sendiri. Jadi kita harus mampu menerima diri saya, ya kan? Makanya saya selalu bahagia ya ketika saya dicermin, saya ini ganteng sekali begitu ya, ya kan? Orang lain tidak muji, saya harus muji. Saya muji. Karena dulu saya pernah mengikuti tes-tes psikologi tentang bagaimana kita menerima diri kita, ya. Jadi bukan hanya menerima diri, saya pernah mengikuti ya suatu training di Yayasan Jurnal Perempuan. Salah satu narasumbernya yang kami kagumi itu Rocky Gerung, yang sekarang ini sangat viral. Dia itu pintar sebenarnya, sangat pintar dalam membahas suatu soal. Ya, saya tidak hubungkan dengan dia sekarang ya.
Dulu dia menjadi apa? Menjadi favorit kami kalau umpamanya dia mau berbicara di seminar atau simposium. Jadi kami di drill ya untuk menghargai diri, bahkan sampai kita digiring untuk punya kemampuan menghormati orang lain, khususnya perempuan dalam nilai maksimal. Maka itu kami punya tema training feminisme laki-laki. Bukan laki-laki menjadi perempuan, tapi bagaimana laki-laki yang punya kepekaan tentang perempuan, apalagi berhadapan dengan istrinya. Jadi kita harus menghargai diri, gitu ya. Jadi semua kita sangat bernilai di sini ya, sangat bernilai, dan Tuhan sudah taruhkan potensi di dalam diri kita. Karenanya kalau kita belum mampu untuk mengasihi diri kita, kita tidak akan sanggup untuk mengembangkan cinta yang ada dalam diri kita. Yang terakhir, dia katakan cinta harus menjadi sebuah komoditi dalam tanda petik. Komoditi artinya apa komoditi, Ibu Puji? Ya, apa komoditi? Memagainya? Ya, semacam produk ya. Kalau kita mau mengekspor sesuatu, misalnya kakao, ya kita harus punya komoditi di bidang kakao itu. Jadi cinta itu adalah sebuah komoditi yang harus ditaruh di tengah masyarakat, yang harus kemudian kita olah dan memberikan manfaat dalam kehidupan banyak. Nah, dia mengatakan ketika berbicara soal cinta yang kemudian dikembangkan menjadi manfaat bagi dunia luar, maka kita harus bicara soal kasih agape. Ya, kasih agape. Dalam kasih agape, cinta itu dibingkai bukan sekedar perasaan suka, bukan sekedar perasaan memiliki, tapi tadi sudah dijelaskan kalau tidak salah oleh Nona Reni, sebuah keinginan berkorban bagi orang lain. Dan itu Yesus. Ya, jadi hadirnya Yesus dalam dunia adalah semata-mata untuk memperkokoh cinta yang kita hidupi sebagai sebuah cinta yang bisa dibaktikan menjadi pengabdian bagi masyarakat dengan nilai utama harus rela berkorban bagi orang lain. Demikian jugalah kamu harus menyerahkan nyawamu bagi orang lain, kata Yesus. Kalau tidak, maka cinta kita akan menjadi cinta yang dangkal, cinta yang biasa-biasa saja dan tidak akan berkembang. Saya menjelaskan sedikit soal teks tadi. Jadi perintah baru sudah diberikan bahwa kita harus saling mengasihi. Jangan seperti Kain, ya, yang lalu kemudian karena ketiadaan cinta di dalam hatinya, ia iri hati. Kalau tidak ada cinta dalam diri itu, yang pertama iri hati, lalu kemudian cemburu buta, ya kan? Ya tadi tidak ada yang menyebutkan cinta itu apa ya, cemburu buta ya. Ya, saudara-saudara, beberapa kali saya mendengar di TV ya, suami membunuh istrinya karena cemburu, atau istri membunuh suaminya. Kalau tidak salah, ada kemarin ya yang baru viral ya, yang dibakar. Hah? Oh, Polwan. Yang, oh, bukan suami yang membakar istrinya, tapi istrinya. Oh gila, hati-hati kita bapak-bapak ya, ya kan? Hati-hati bapak-bapak, ya, memakai kita harus hati-hati, memakai kita harus hati-hati. Karena survei, saya lalu membaca survei, tapi sekitar 2 tahunan yang lalu, kekerasan dalam rumah tangga sekarang ini dipraktekkan bukan lagi oleh laki-laki, oleh perempuan. Saya bilang, wah, oleh bapak-bapak, oleh perempuan. Saya bilang, wih, perempuan kita sekarang makin berani, ya kan? Makin jago. Apalagi beberapa perempuan saya lihat belajar taekwondo. Waduh, hati-hati ini. Kalau kita lawan dia, kita langsung ditekuk habis. Nah, saya berpikir bagaimana ya sampai hati mereka, misalnya ya, suami membunuh istri, atau yang terakhir kemarin istri membakar suami. Itu gara-gara apa, Nona Reni? Gaji 2 juta 8 dan diserahkan luar biasa ya. Gara-gara uang begitu ya, begitu ya. Makanya saya berdoa supaya kita di Gloria ini jangan sampai ada yang bakar istrinya atau istri. Jangan kita doakan ya supaya tidak terjadi ya, supaya tidak terjadi, karena itu mengerikan kalau terjadi ya. Kalau sampai terjadi di Gloria,
itu saya harus puasa 1 bulan barangkali ya, untuk merenungkan apa pengajaran saya salah gitu ya. Ya, kemudian ya dengan apa itu ya, kita datang ulang di sini ya, kita puasa gitu ya, kita tinggal 1 kamar, salah, 1 kamar, 3 kamar, 3 tempat tidur, Pak itu di sana, saya di sini, kemudian di tengah, ya kan? Waduh, itu bukan puasa namanya ya, itu bukan puasa, bahaya. Kalau ada yang terjadi begitu, saya kira itu mengerikan. Nah, jadi Kain membunuh Habel karena cinta itu hilang. Saudara, cinta bisa hilang juga karena Tuhan menghilangkannya. Ingat kasus Firaun.